Assalamualaikum, salam sejahtera kawan UGM dimanapun berada. Kali ini bersama saya Hamzah, kita akan membahas mengenai waris Islam. Di Indonesia, hukum waris itu ada dua, yaitu waris untuk non-muslim yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan waris Islam yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam, atau yang dikenal dengan KHI. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai hukum waris terhadap anak angkat dan anak yang berbeda agama karena sudah pindah dari asalnya beragama Islam dan pindah keyakinan ke agama yang lain. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai ahli waris pengganti. Baik, untuk ahli waris anak angkat itu kan biasa lazim ada di masyarakat kita. Suatu keluarga mengangkat seorang anak. Nah, untuk ahli waris anak angkat ini diatur di dalam KHI, yaitu di pasal 209, yang mana ahli waris tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah atau yang dikenal juga sebagai warisan ahli waris wajibah, yang mana besarannya diatur di dalam KHI di pasal 209 tersebut, yaitu sebesar sepertiga, maksimal sepertiga dari total jumlah harta pewaris. Dan hal ini sering menjadi permasalahan di masyarakat karena di dalam konteks hukum fikih yang asli, anak angkat itu tidak berhak mendapatkan waris. Makanya di dalam KHI disebut dengan wasiat wajibah. Terus yang kedua adalah ahli waris yang telah berubah keyakinannya atau berbeda keyakinannya dengan pewaris. Untuk ahli waris yang telah pindah keyakinan tersebut, tetap berhak mendapatkan ahli waris dan besarannya sama seperti ahli waris anak angkat tersebut, yaitu dan pasal yang mengaturnya juga tetap sama mengacu kepada pasal 209 KHI, yang mana ahli waris tersebut berhak mendapatkan waris sebagai wasiat wajibah. Dua hal ini, yaitu ahli waris anak angkat dan ahli waris yang telah berbeda keyakinan dengan pewaris, sudah banyak kasus-kasusnya yang sudah diajukan ke pengadilan agama. Terus yang ketiga, yang sering juga terjadi yaitu ahli waris pengganti. Karena di dalam konteks hukum Islam, jika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan ahli waris. Nah, tetapi di dalam KHI itu diatur bahwa jika ahli waris tersebut memiliki keturunan, maka keturunannya berhak menjadi ahli waris pengganti atas warisan orang tuanya. Contohnya, kakek memiliki 4 orang anak laki-laki dan anak pertamanya telah menikah dan mempunyai keturunan 2 orang. Kakek tersebut semasa hidupnya, anak pertamanya tersebut telah meninggal dunia. Dan beberapa tahun kemudian barulah kakek tersebut meninggal. Jadi cucu dari anak pertamanya kakek tersebut berhak mendapatkan waris sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya. Hal itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu di pasal 185, yang mana anak berhak menjadi ahli waris pengganti orang tuanya. Dan bahkan di surat edaran Mahkamah Agung pun telah dibatasi untuk ahli waris pengganti ini maksimal hanya sampai derajat cucu. Mengenai hukum waris di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, pengadilan yang berwenang untuk memutus dan memeriksa perkara waris dan menentukan besaran waris tersebut adalah pengadilan agama. Mengenai hukum waris, itu ada dua
mekanisme yang bisa diajukan ke pengadilan agama, yaitu menggunakan mekanisme permohonan penetapan ahli waris atau penggugatan ahli waris. Nah, bedanya permohonan dengan gugatan itu sebenarnya sangat mudah. Permohonan itu diajukan jika para ahli waris itu sepakat bahwa tidak ada sengketa mengenai besaran ahli waris dan tidak ada sengketa mengenai siapa saja ahli warisnya, sehingga dapat diajukan permohonan penetapan ahli waris dengan syarat seluruh ahli waris dari pewaris harus hadir di persidangan dan majelis hakim akan menetapkan siapa saja ahli waris dari pewaris tersebut. Yang kedua, mekanisme dengan mengajukan gugatan ahli waris. Nah, gugatan ahli waris itu terjadi biasanya ada sengketa mengenai harta waris. Yang biasa terjadi itu pewaris yang menguasai harta waris dari pewaris itu tidak mau segera melepaskan harta waris tersebut dan membagi rata sesama ahli waris. Untuk itu diajukan gugatan ke pengadilan agama karena ada salah satu ahli waris yang tidak mau segera membagikan harta waris tersebut. Mekanisme jika menggunakan gugatan, maka mekanismenya seperti mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, di mana penggugat harus membuat surat gugatan dan seterusnya sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi, sampai dengan majelis memutus perkara sengketa waris tersebut. Untuk masyarakat, sebenarnya hukum waris Islam itu mengedepankan penyelesaian secara baik-baik. Dan di KHI pun diatur, jika ahli waris sepakat mengenai besaran pembagian harta waris, bisa menggunakan kesepakatan tersebut. Maksudnya gini, kita kan banyak orang tua yang menginginkan anaknya ini laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan mengenai pendapatan waris. Nah, hal tersebut bisa diakomodir di KI, yaitu di pasal 183 kompilasi hukum Islam, tetapi para ahli waris harus mengetahui dulu besaran bagiannya masing-masing, mengenai besaran bagiannya masing-masing menurut hukum Islam. Setelah itu baru sepakat untuk membagi sama. Dan yang sering terjadi juga di masyarakat ini, ketika ada wasiat dari orang tua yang ingin, misalnya orang tua sepasang suami istri memiliki 4 orang anak, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, orang tua tersebut membuat wasiat bahwa jika dia meninggal, dia mau anak-anaknya harta waris ini dibagi 4, dibagi rata. Nah, hal itu sering terjadi di masyarakat dan sering menjadi problem. Saya pun sering membantu terkait permasalahan seperti itu. Bagaimana jika terjadi seperti itu? Maka jika hal itu dibawa ke pengadilan agama, majelis di pengadilan agama akan tetap memutus berdasarkan hukum Islam, yang mana bagian laki-laki adalah 2 dan bagian perempuan adalah 1. Tetapi kalau kita memang ingin menyenangkan orang tua, tidak ada salahnya jika kita menjalani wasiat seperti itu. Asalkan tadi semua ahli waris sudah tahu, sudah paham bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Islam. Setelah itu barulah bisa dibagi rata. Mengenai sengketa waris ini banyak di masyarakat dan banyak juga ahli waris yang tidak paham bagaimana menghadapi hal tersebut. Misalnya tadi jika di keluarga kita yang paling tua yang menguasai rumah sebagai harta waris tidak mau menjual rumah tersebut, sedangkan dia menempati rumah tersebut. Nah, hal itu kan sering terjadi. Bagaimana solusinya?
ya solusinya yang paling mudah, hal tersebut dibawa ke pengadilan agama dengan mekanisme gugatan, yang mana nanti pengadilan akan memutus besaran bagiannya masing-masing dari pewaris, dan bisa juga memerintahkan, yang sering terjadi juga, surat-suratnya dipegang oleh yang menempati rumah tersebut. Bisa juga memerintahkan kepada yang memegang surat tersebut untuk diserahkan kepada siapa, dan selanjutnya untuk dijual dan dibagi. Dan hasil penjualan tersebut dibagi rata, dibagi berdasarkan putusan pengadilan yang telah menetapkan besaran bagian-bagian dari ahli waris tersebut. Untuk contoh kasus lainnya yang biasa atau lazim terjadi di masyarakat, yaitu jika ada sepasang suami istri, dia itu memiliki anak dan suami atau istrinya meninggal terlebih dahulu dibandingkan mertuanya. Nah, untuk hal itu, ahli waris pengganti itu adalah anak-anak dari ahli waris utama yang meninggal terlebih dahulu. Hal itu sering terjadi di masyarakat kita, dan solusinya bagaimana? Ya, diajukan gugatan waris ke pengadilan agama. Dan contoh lain yang biasa dan lazim terjadi di masyarakat, ada suami istri, dia itu tidak memiliki keturunan dan meninggalkan harta warisan. Baik suami atau istri tersebut yang mana yang meninggal, itu tetap suami atau istri itu sebagai ahli waris beserta dengan saudara kandung dari suami atau istri yang meninggal dunia tersebut. Biasanya kan misalnya suami meninggal dan mempunyai saudara kandung 4 orang. Nah, istrinya ini seringkali dijolimi oleh saudara kandung suaminya itu karena dianggap karena kamu tidak memiliki keturunan, kamu tidak berhak menjadi ahli waris. Padahal faktanya di dalam KHI itu, istri yang tidak memiliki keturunan itu tetap berhak mendapatkan harta warisan dari mendiang suaminya. Begitupun sebaliknya, suami yang istrinya meninggal terlebih dahulu dan tidak mempunyai keturunan, suami tersebut berhak menjadi ahli waris atas harta istrinya tersebut. Dan mengenai hal ini, bisa diajukan gugatan waris di pengadilan agama. Tetapi mengenai waris Islam di Indonesia, yang perlu diingat itu, pertama, waris itu terjadi dan hubungan waris antara pewaris dengan ahli waris yang berdasarkan pertalian darah itu hanya dapat dibuktikan dengan pernikahan yang sah. Nah, sering juga terjadi di Indonesia ini kan, banyak perempuan yang mau dinikahi siri dan memiliki keturunan. Nah, keturunannya tersebut secara hukum positif di Indonesia tidak berhak menjadi ahli waris. Itu sudah lazim dan sudah banyak terjadi kasus, misalnya seorang laki-laki telah beristri dan mempunyai anak 3, dia menikah lagi dengan seorang perempuan melalui pernikahan siri. Nah, pernikahan kedua tersebut mempunyai keturunan, yaitu 2 orang anak. Nah, ketika laki-laki tersebut meninggal, 2 orang anak dari istri kedua yang berdasarkan pernikahan siri tersebut tidak berhak mendapatkan waris. Karena hasil anak tersebut diperoleh dari hasil pernikahan yang tidak tercatat. Sehingga untuk saran saya, untuk wanita jika mau dinikahi siri itu sangat rugi. Kenapa rugi? Sampai dia udah merugikan dirinya sendiri yang tidak diakui secara hukum sebagai seorang istri, dan dapat merugikan anak keturunannya. Jika nanti memiliki anak keturunannya tidak berhak mendapatkan waris karena dari pernikahan yang tidak tercatat. Sekian dari saya untuk episode kali ini.
Jika ada kawan-kawan UGM yang ingin menanyakan mengenai waris Islam, kawan-kawan UGM dapat bertanya melalui kolom komentar di channel YouTube kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.